Kita menuju Jawa Tengah, Tribuners. Pencurian besar-besaran menyasar kabel jaringan Telkom seberat 2 ton yang digunakan ribuan pelanggan. Adapun pencurian ini terjadi di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada Selasa 9 November 2021 dini hari. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggunakan truk pengangkut alat-alat untuk menggali kabel yang berada di kedalaman 3 meter. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Solo. Ada Agil Tri Setiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Agil. Halo dia. Rekan Agil, bisa Anda ceritakan untuk detail kronologi kejadian pencurian kabel jaringan Telkom ini? Ya, polisi berhasil mengamankan 3 orang komplotan dari pencurian kabel tembaga milik Telkom, yang mana mereka berinisial MR, MRF, dan JH. Ketiga orang ini merupakan eksekutor pencurian kabel Telkom yang ditanam di dalam tanah yang berada di kawasan Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Aksinya dilakukan pada hari Selasa 9 kemarin, bahwasanya pelaku berhasil diamankan petugas kira pukul 3 pagi usai melakukan aksi pencurian mereka. Polisi yang mendapatkan laporan dari Satpam Telkom langsung mendatangi TKP, kemudian mendapati 2 mobil, yang satu merupakan mobil truk yang dibawa oleh ketiga pelaku yang berhasil diamankan tadi, dan 1 mobil jenis Avanza yang diduga merupakan bagian komplotan dari pelaku komplotan pencurian kabel optik ini. Namun untuk pelaku yang menggunakan mobil Avanza berhasil lolos dari petugas, sehingga menurut Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, bahwasanya dalam satu komplotan ini terdapat 8 orang, yang mana 5 orang pasti dinyatakan buron. Ya. Lalu apa berdasarkan informasi yang sudah Anda gali di lapangan, dampak yang timbul atas kejadian pencurian kabel jaringan Telkom ini? Ya, akibat pencurian kabel Telkom ini, sejumlah jaringan internet khususnya di wilayah utara Kecamatan Kartasura, seperti di Kecamatan Kartasura bagian utara, di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, di daerah Cengklek, Boyolali mengalami gangguan baik internet, Telkom maupun jaringan CCTV-nya. Dari keterangan pihak Telkom sendiri, ada sebanyak 2.000 pelanggan yang terdampak akibat kabel optik, maksud kami kabel tembaga yang dicuri ini mengalami gangguan di bagian FO-nya. Namun dari Telkom sendiri langsung mencoba melakukan perbaikan, sehingga gangguan hanya akan berlangsung selama kurang dari 24 jam. Ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari AKBP Wahyu Nugroho Setiawan selaku Kapolres Sukoharjo terkait kasus pencurian kabel jaringan ini. Berikut selengkapnya. Tanah, ya, di bawah tanah, mereka masuk ke dalam gorong-gorong itu dengan pintunya sebelumnya dibuka dahulu dengan ditarik menggunakan mobil truk, menggunakan rantai, ditarik pintunya dua karena itu pintu sangat berat sekali, ditarik, terus kemudian mereka masuk ke gorong-gorong, kemudian kabel-kabel itu karena besar, tembaga, tadi seperti kita saksikan, mereka menggunakan alat kapak ini untuk dipotong, kemudian dia angkutin, ya, diangkut. Ya, dibawa terus diangkut menggunakan mobil seperti ini untuk dibawa ke Jakarta. Mungkin itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 363 ayat 3. 363 ulang 363 nih. Ya, maksimal ancamannya dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Boleh seperti tanya-tanya sedikit. Dari apa interogasi sementara, ini nilainya berapa kalau dijual? Kalau ini kan sekitar 200 ton, 2 ton ya, 2 ton dengan nilai jual sekira 250 juta jika dijual. Karena ini tembaganya ini tembaga murni dan ini bisa dia jual lagi dengan itu mempunyai nilai yang cukup mahal. Dan untuk 5 orang yang kabur itu gimana saat ini? Ini saat ini tim kita masih melakukan pencarian, ya, pengembangan. Mudah-mudahan dapat kita ungkap nanti. Perannya mereka apa nih? Mereka ini ada yang motong, kemudian ada yang narik pintu
gorong-gorong itu, kemudian turun ke bawah, motong, kemudian mengangkut ke alat kendaraan ini, kemudian dibawa sampai ke Jakarta. Rasuhan ya, pesanan bukan otaknya. Sementara ini mereka mendapatkan order.